Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Frin Mariana. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut berita utama hari ini. Siswa SD di Makassar tolak makan bergizi gratis setelah ditemukan ada ulat pada menu MBG. Guru sekolah dasar di Makassar berkali-kali cabuli muridnya yang masih berumur 12 tahun. Perempuan yang sedang hamil 8 bulan mengalami pendarahan saat mempertahankan ponselnya dari jambret. Kebakaran melanda rumah warga di beberapa wilayah di Makassar, salah satunya di Kelurahan Panambungan, Mariso. Damkar harus menarik selang 100 meter karena lokasi kebakaran berada di gang sempit. Warga yang tinggal di Jalan Kapasa, Kelurahan Kapasaraya, Kecamatan Tamalaraya, Makassar, panik saat api membakar dua rumah panggung pada Jumat petang. Sebagian warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya sebelum damkar tiba. Damkar mengerahkan 5 unit mobil dan 11 anggota untuk memadamkan api. Setelah berjibaku selama 1 jam, api dapat dipadamkan. Belum diketahui titik api berasal dari mana, polisi masih menyelidikinya. Kebakaran juga melanda dua rumah di lorong 13B, Kelurahan Panambungan, Mariso, Makassar pada Kamis siang. Api dengan cepat menyebar karena posisi bangunan rumah berdekatan. Hal itu menyebabkan satu rumah ikut terdampak kebakaran. Damkar mengerahkan 12 unit mobil ke lokasi kebakaran. Damkar harus menarik selang sejauh 100 meter karena akses jalan sempit. Ya, tadi kita gunakan sampai 5 selang. 5 selang kami gunakan untuk menjangkau lokasi TKK-nya. Berarti tarik selang panjang ya Pak? Ya. Berapa meter tadi itu kira-kira Pak? Kira-kira tadi itu ya sekitar 100 meter sampai 150 meter. Itu untuk pemadaman berapa lama Pak dibutuhkan? Tadi kami butuhkan itu sekitar setengah jam. Setelah api padam, polisi langsung memasang garis pembatas untuk kepentingan penyelidikan pertama kali munculnya titik api. Raisa Habu, Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Bukannya mendidik dengan baik, seorang guru sekolah dasar di Makassar malah setubuhi muridnya sendiri yang masih berusia 12 tahun. Perbuatan bejatnya itu dilakukan berulang kali sebanyak 7 kali. Guru sekolah dasar berinisial IP yang baru saja diangkat menjadi P3K mencabuli muridnya. Ia ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani serangkaian pemeriksaan di Polrestabes Makassar. Dari hasil penyelidikan, IP terbukti mencabuli muridnya sebanyak 7 kali. Modusnya tersangka mengajar les privat di rumahnya. Korban mau menuruti nafsu bejat sang guru karena kerap diancam akan dibunuh jika mengadukan perbuatan tersangka. Pencabulan itu terungkap setelah orang tua korban melihat adanya perubahan perilaku pada anaknya dan menemukan komunikasi mencurigakan melalui pesan singkat di ponsel. Orang tua korban lalu melapor kejadian itu ke Polrestabes Makassar. Jadi penjual ini misalnya IP ini melakukan tindakan persetubuhan kepada anaknya. Ini diawali dengan melakukan les, gitu ya. Les dan ketika les itu sudah mulai melakukan aba-aba terhadap bagian tubuh yang sensitif dan dilanjutkan dengan chat melalui aplikasi media sosial dan akhirnya dilakukanlah persetubuhan itu sampai dengan 7 kali. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Sementara korban masih menjalani pemulihan trauma di rumah aman UPTD PPA Kota Makassar. Hasil visum menunjukkan adanya luka robek pada bagian alat vital korban. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar.
Murid sekolah dasar di Makassar tolak konsumsi makan bergizi gratis setelah ditemukan ada ulat pada menu MBG. Selain ulat, pihak sekolah juga pernah menerima MBG berbau dan tidak layak konsumsi. Ulat dalam menu MBG ditemukan di Makassar. Murid sekolah dasar Negeri Maricaya 2 menolak mengonsumsi makan bergizi gratis yang dibagikan lantaran menemukan ulat pada sayur brokoli. Bukan kali ini saja. Sebelumnya murid penerima manfaat juga pernah mendapati sayuran dalam paket MBG yang berbau dan tidak layak konsumsi. Mereka cuma makan, dia cuma makan yang lain. Kalau sayurnya mereka. Oh, berarti ulatnya itu di sayur. Sayur, kebetulan sayurnya kemarin brokoli. Yang berbau seperti itu pernah satu kali, pastinya sempat satu kali, dua kali seperti itu. Yang ada aroma. Sedap ya. Sudah dilaporkan. Pihak sekolah berharap penyelenggara program makan bergizi gratis meningkatkan pengawasan dan kualitas makanan agar kejadian serupa tidak terulang. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Sidang putusan kasus penganiayaan berujung kematian dengan terdakwa Pratus Sandi di Pengadilan Militer 3E6 Makassar berujung ricuh. Orang tua korban tak terima terdakwa yang sudah menganiaya anaknya hingga tewas hanya divonis 2 tahun penjara. Ibu dari almarhum Prada Muhammad Reski Putra histeris setelah mendengarkan vonis hakim terhadap terdakwa. Sampai-sampai sang ibu pun jatuh pingsan. Keluarga almarhum tak terima karena terdakwa hanya dihukum 2 tahun penjara. Hakim menjatuhi hukuman 2 tahun penjara karena dari hasil pemeriksaan, terdakwa Pratus Sandi tidak terbukti memiliki masalah pribadi sehingga pembunuhan itu dianggap murni penganiayaan yang dilakukan secara spontanitas. Orang tua korban yang juga prajurit TNI akan melakukan banding atas vonis yang diberikan hakim kepada terdakwa. Ia menilai vonis itu sangat ringan. Orang tua korban juga meminta keadilan kepada Panglima TNI dan Presiden Prabowo atas kasus tersebut agar terdakwa bisa dituntut seadil-adilnya. Pak, Bapak Prabowo, saya minta keadilan untuk anak saya. Saya tidak terima anak saya dibunuh begitu saja. Tidak terima saya. Saya setengah mati kasih besar anakku, tidak untuk dibunuh. Masa dia ada saya cuma dikasih hukuman yang mematikan dua tahun. Pembunuhan nyawa. Pembunuhan nyawa ini, nyawa. Di mana? Saya harus banding, tidak ada harus banding. Harus dihukum seberat-beratnya. Saya tidak terima. Pratus Sandi menganiaya Prada Muhammad Reski Putra saat kegiatan latihan fisik di Kodam 14 Hasanuddin pada 24 Januari lalu. Penganiayaan itu menyebabkan Prada Muhammad meninggal dunia. Reza Abu melaporkan dari Makassar. Hari ulang tahun ke-80 TNI di Sulawesi Selatan digelar di Lanut Sultan Hasanuddin Maros. Selain upacara, gelaran Hari Ulang Tahun TNI juga dimeriahkan dengan parade pasukan gabungan dan penampilan alutsista dari 3 matra TNI. Peringatan HUT ke-80 TNI yang digelar di Base Ops Lanut Sultan Hasanuddin Maros pada Minggu pagi dibuka dengan upacara. Upacara yang dipimpin oleh Kepala Staf Komando Daerah Udara 2, Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah, berlangsung hikmat. Selain upacara, HUT TNI juga dimeriahkan oleh parade defil alat utama sistem senjata dari 3 matra, yaitu TNI AD, AU, dan AL. Sebanyak 1.361 personel gabungan terlibat dalam parade tersebut. Pada HUT TNI tahun ini mengusung tema TNI Prima Bersama Rakyat Indonesia Maju. Pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 TNI, tadi saya kira sudah menyimak bersama ya bahwa temanya kali ini adalah TNI Prima, TNI Rakyat Indonesia Maju. Ini mengandung makna bahwa TNI dengan visi misi prima, ya, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Ini kita ingin bersama-sama rakyat untuk mewujudkan Indonesia maju. Ya. Ia juga menambahkan 4 pesan penting untuk prajurit, di antaranya menjaga solidaritas matra,
memperkuat kemanunggalan dengan rakyat, menjunjung tinggi hukum serta berkontribusi dalam membangun negeri. Raisa Habu melaporkan dari Maros.